Sehat? Saya. Alhamdulillah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata baginda Rasul, afdhalus salam salasun. Keutamaan menyebarkan salam itu 3 kali. Afdhalus salam salasun. Keutamaan kita menyebarkan salam itu 3 kali. Utamanya barusan sudah berapa kali? Berarti ridho, ikhlas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mista, maja, utama. Apa itu artinya? Benyaho. Sama. Mista barang bapak, maja barang mitoha. Utama pribadi sendiri. Jadi utamanya keluar dari barang pribadi sendiri. Utama yang ketiga kalinya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah amma ba'du. Amma kamah mahyakum min sayin wafa. Witil wiha wujuban ulifa. Pertama-tama dan yang lebih utama, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, Zat Allah yang Maha mengatur, Zat Allah yang melampangkan hati yang sempit, Zat Allah yang membebaskan dari segala penyakit, Zat Allah yang meluaskan hati yang rumit, permasalahan yang sulit. Siapa? Gusti Allah. Zat Allah yang menciptakan langit dan bumi. Zat Allah yang memberi kemudahan dan kelancaran dalam urusan yang rumit. Allah lah sejua. Kita harus kembali kepada Allah. Untuk apa hidup ini kalau tidak ada Allah? Sedikit saya menyinggung masalah akidah, masalah keimanan, masalah tauhid. Kalau orang tidak punya tauhid, orang tidak punya keimanan, orang tanpa tauhid dan keimanan kayak seperti bangkai yang berjalan, bangkai yang hidup. Karena tidak ada pulsaan. Kalau HP tidak ada pulsa, walaupun casingnya bagus, walaupun HP-nya mahal, tapi kalau tidak ada pulsa tidak guna dong, betul? Tidak ada gunanya. Buat apa casing bagus? Buat apa HP mahal kalau tidak ada pulsa? Buat apa? Rupaan kan gagah, tapi tidak ada pulsaan, tidak ada iman, tidak ada tauhid, tidak ada gunanya hidup di dunia ini. Betul? Itulah. Coba koreksi. Apa itu iman? Apa itu iman? Kira-kira saya udah terangkan iman itu minggu-minggu yang ke belakang. Apa itu iman? Keyakinan. Kan ada Islam, ada iman, ada ihsan. Hidup kita harus punya 3. Iman, Islam, iman, ihsan. Islam semua kan gitu. Saya tanya bapak-bapak semua yang di sini, Pak Islam, kan gitu kan. Pak iman, Pak ihsan. Nah, saya ulangi lagi, apa itu namanya Islam? Apa itu namanya iman? Apa itu namanya ihsan? Ini harus punya penjabaran, harus punya penjelasan. Yang dikatakan Islam apa? Islam itu, yang nama Islam itu pasrah, menerima apa yang didatangkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu namanya orang Islam. Jadi nama Islam itu, yang dikatakan Islam itu artinya Islam itu pasrah.
Pekerjaan Islam itu 1 Isya, 2 subuh, 3 lohor, 4 asar, 5 itu pekerjaannya orang Islam. Mengaku orang Islam subuh lewat, Islam bukan? Ya bukan dong. Mengaku orang Islam subuh lewat, bukan Islam, jadi Islam. Mengaku orang Islam duhur tidak sholat, bukan Islam. Kalau bukan Islam berarti kafir. Ya bukan Islam berarti kafir dong. Gitu. Mengaku Islam, maghrib tidak, isya tidak, subuh apalagi, duhur udah mau, asar capek, maghrib kecapean, ketiduran, udah itu. Muskilah katir bahasa Arabnya. Cilaka banget, cilaka betulan itu orang seperti itu karena tidak ada Islam. Yang kedua iman. 1 Islam, kedua iman. Apa itu iman? Saya sudah jelaskan kan minggu ke belakang. Poho ya, pasti poho. Sifat orang itu poho. Bukan poho tapi rupa, itu sama juga. Al-insan mahalul khotok. Nah itu terusin. Al-insan ari manusia, al-insan orang. Mahalul khotok, mahal itu tempat mahal itu tempat artinya. Mahalul khotok wanisyan, tempatnya salah dan tempatnya poho, tempatnya lupa. Orang itu namanya orang. Makanya kalau orang lupa atau poho atau salah itu tempatnya. Jadi jangan heran kalau saya tanya Pak, iman, apa itu iman? Poho, lupa, ya nggak apa-apa. Karena tempat poho, tempat lupa orang itu. Nggak apa-apa, saya nggak jadi apa-apa. Karena tempatnya orang itu. Kemarin lewat ke warung, di depan warung ada lubang, bawa motor, seret, jret, lariin. Minggu ke depan lagi lewat lagi ke sana, jret lagi, itu poho, kan pohonnya pulang aja. Kemarin udah jatuh di sana, kok jatuh lagi di sana. Maka yang kemarin itu tidak jadi peringatan. Kalau jatuh di tempat yang sama itu, jatuh yang kedua itu apa namanya? Ya muskilah katir. Jatuh yang kedua itu muskilah katir. Udah yang pertama jatuh di sana, langsung beda hari ke sana lagi, jatuh lagi di sana, kan itu muskilah katir. Jadi yang pertama jatuh itu tidak ada peringatan, tidak ada perubahan orang tersebut. Makanya jangan jatuh 2 kali di tempat yang sama. Kalau jatuh di tempat yang sama itu orang Kof itu apa itu kopnya? Ya kof. Kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Arab kof itu apa? Tidak mencukupi. Udah, tidak mencukupi. Jadi, ulang lagi kepada pokok pembahasan. 1 Islam, 2 iman. Iman itu, Pak, iman itu coba masukin ke dalam hati, dengar dengan telinga, masukin kepada hati. Iman itu iqrarun bil lisan, wa af'alun bil arkan, wa tasdiqun bil qalbi. Itu namanya orang iman. Iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Wa af'alun bil arkan, dikerjakan dengan semua anggota. Wa tasdiqun bil qalbi, dibenarkan, diyakinkan dengan hati. Dengan hati itu orang iman. Kalau saya tanya-tanya nih, udah seperti itu belum? Udah iman belum? Mau kapan? Mau sekarang? Baik. Syukron. Terima kasih. Mudah-mudahan ikhlas lisan Bapak-bapak yang ada di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sekarang sampai selanjutnya jadi orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itu aminnya udah keras, udah kenceng. Tinggal pelaksanaannya. Iman itu iqrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Kalau kita sembahyang, ada pekerjaan lisan enggak ada? Ada kan? Apa itu ucapannya? Allahu Akbar, itu pekerjaan lisan. Habis Allahu Akbar terus baca doa iftitah, terus baca Fatihah, terus baca sunat, terus baca ruku sujud, itu ada pekerjaan lisan. Itu iqrarun bil lisan. Yang kedua, wa af'alun bil arkan. Orang iman itu dikerjakan oleh anggota. Apa anggota kita? Kerjakan
Waktu kita sholat, kerjakan tangan Allahu Akbar, ada ruku, ada sujud. Itu pekerjaan arkan itu anggota kita. Nah, yang ketiga, wa tasdiqun bil qalbi. Ditekadkan, dibenarkan, diyakini dengan hati. Yakin ini sholat itu perintah Allah. Yakin sholat ini pekerjaan orang Islam, orang iman. Yakin sholat ini tugas dari Allah, harus dikerjakan sama orang iman dan orang Islam. Ditekadkan dengan hati, saya yakin-yakinnya. Kalau kita melengos, kalau kita ketinggalan, maka kita akan terjerumus, maka kita akan sesat dunia dan akhirat. Yakin dengan hati, bahkan pekerjaan sholat yang 5 waktu itu adalah kewajiban bagi orang iman dan orang Islam. Tekadkan dengan hati saya. Udah seperti itu, udah seperti itu belum? Di dalam hati kita udah punya perasaan seperti itu atau belum? Saya tanya tauhid udah itu Islam, iman. Yang ketiga ihsan itu pekerjaan bagus. Banyak macam-macamnya pekerjaan yang bagus itu. Banyak. Bicara seperti ini juga itu termasuk ihsan. Bapak mendengarkan termasuk ihsan. Bapak mengerjakan sholat termasuk ihsan. Bapak baca Quran termasuk ihsan. Mendengarkan cerita saya, mendengarkan omongan saya yang baik, yang dari Al-Quran, yang dari hadis, itu ihsan. Itu pekerjaan ihsan itu seperti itu. Yang simpulnya pekerjaan ihsan itu pekerjaan atau tindakan atau ucapan yang tidak melanggar aturan Allah. Habis mengerjakan pekerjaan tersebut mendapat pahala atau mendapat ganjaran, mendapat imbalan dari Allah, itu namanya ihsan. Contoh yang dekat, kamar ini mungkin ada yang 10 orang, mungkin ada yang 5 orang, ya mungkin saya kurang tahu, tapi walaupun tidak tahu nggak apa-apa. Mungkin ada yang 10 orang, misalkan yang 5 orang tidur, yang 5 orang lagi tidak tidur, melek karena banyak masalah, karena banyak lamunan, banyak pikiran. Saya udah kebayang walaupun saya tidak pernah melaksanakan, tidak pernah ada, tapi udah kebayang. Bapak-bapak di sini, maaf, bapak-bapak di sini kadang banyak lamunan, banyak perasaan, banyak bayangan. Pasti itu pastian. Nah, untuk menghilangkan lamunan, bayangan yang lain yang di luar sini, bayangan kesana sini, itu untuk menghilangkan itu sebelum tidur, kalau mau tidur kan ada air tiap kamu ada air kan? Ayo coba wasuh tangan kita, wasuh muka kita, yaitu coba baca istighfar 3 kali, salawat 3 kali, salawat yang mana aja, yang pendek istighfar 3 kali, salawat 3 kali, terus baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, dan seterusnya sampai beres. Baca yang terakhir bacanya bukan ya bohong. Apa sifat manusia? Sifat manusia itu kan bohong. Gak apa-apa. Saya gak malu karena sifat manusia bohong. Apa itu bacaan yang terakhir? Tahu apa tahu? Tahu nggak? Tahu. Ya nggak tahu, saya juga nggak tahu. Itu Pak, itu. PR, pekerjaan rumah nanti di rumah. Gitu. Wudu, ambil air wudu, baca istighfar 3 kali, salawat 3 kali, baca ayat kursi 1 kali. Sudah baca ayat kursi, baca yang keempat, saya nyapoho. Saya nyapoho, bukan doa tidur, bukan Allahumma ayyawamut, bukan itu. Maksudnya gitu. Insya Allah minggu depan ketemu lagi. Pokoknya yang 3 dulu itu langsung bertidur. Nanti tengah malam atau jam 1 atau jam 2 atau paling mepet jam 4 ada yang bangunin Bapak dan tidur itu. Dan Bapak pasti akan mimpi di dalam tidur itu. Pasti mimpi. Wallahu a'lam mimpinya mimpi apa? Pasti mimpi. Iya, wah nggak tahu saya masalah mimpinya. Kan pasti mimpi. Kalau udah mengamalkan yang 3 tadi itu pasti bakal mimpi. Datang malaikat kepada Bapak itu. Malaikat yang diutus oleh Allah. Tahu mimpinya apa?
Bukan. Ya kurang tahu saya. Apakah Israil, apakah malaikat hidayah, apakah malaikat rohani, tidak tahu itu. Pokoknya Bapak bakal mimpi. Yakin. Karena pernah dicoba. Ya. Coba amalkan seperti itu. Punya air wudu, baca istighfar 3 kali, baca salat 3 kali, baca ayat kursi 1 kali. Yang nomor 4 masih PR. Saya lupa lagi. Ya. Jadi Pak, saya tanya, Pak, tuh waktu sedikit lagi tuh, 32 menit lagi waktunya. Pak, saya tanya, Allah ada? Allah ada? Benar Allah ada? Apa cirinya Allah ada? Apa tandanya Allah ada? Hah? Itu beda-beda kan jawabannya, nggak semuanya pas jawabannya. Allah ada? Ada. Kenapa? Pertanyaan kedua, kenapa Bapak bisa mengatakan Allah ada? Ada apa? Karena ada apa? Ya Allah dikatakan ada itu. Yo, ada ciptaannya. Ada ciptaannya. Apa itu ciptaannya? Langit dan bumi dan semua isinya langit dan bumi. Di bumi ada isinya ada. Siapa? Manusia dan makhluk-makhluk yang itu makhluk Allah, ciptaan Allah. Di langit ada makhluk. Di langit ada makhluk. Siapa? Hah? Udah pernah ke langit enggak? Udah pernah ke langit belum? Kenapa jawab macam-macam? Kalau belum pernah ya jangan katain di langit ada apa? Ada. Kalau belum pernah jangan diomongin dong, nanti salah. Tapi kalau di dunia ini kan kita di dunia pasti kita merasakan. Kalau di langit, tapi keyakinan kita bahkan yakin di atas langit itu ada makhluk Allah, yaitu para malaikat. Orang malaikat yakin Allah itu ada. Dikarenakan kita bisa mengatakan Allah itu ada karena ada ciptaan langit dan bumi dan semua isi yang ada di langit dan bumi itu makhluk Allah. Kita juga termasuk makhluk Allah. Pertanyaan kedua, Allah di mana? Ayo jawab. Di perasaan. Ini susah. Ini tauhid itu kepercayaan diri. Keyakinan kita yang ada di dalam hati kita harus punya keyakinan. Tanpa keyakinan kan batal. Ibadah kita kan batal. Batal itu akan tidak diterima walaupun orangnya betul baca Quran, betul sholat, betul menghaji, betul apa. Tapi kalau tidak ada keyakinan di dalam hatinya itu batal. Semuanya tidak akan diterima. Maka harus punya keyakinan dulu. Yakin Allah itu ada. Ada di mana Allah itu? Di dalam hati. Kalau hatinya nggak ada, kemana Allah? Jantung. Jantungnya nggak ada. Kalau kita hanya mati, kemana Allah? Jantung nggak ada, hati nggak ada, kan kita mati. Allah kemana? Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim. Kita ini saya Bapak semua, kita punya ada rasa, ada perasaan. Betul kan? Ada rasa, ada perasaan. Kalau rasa di mana? Lidah. Nih, lidah. Rasa itu ada di lisan, ada di lidah. Nih. Di sini, di bibir, di lidah itu ada rasa coklat, rasa manis, rasa pahit. Ini ada di sini, ada di lidah. Kalau perasaan ada di mana? Nah, di dalam hati di kalbu. Allah itu ada di perasaan. Itu. Allah itu ada di perasaan kita. Baru ya kepikir seperti ini enggak? Masuk pikiran enggak ini cerita saya? Kita semuanya makhluk Allah itu kita ada dua, ada rasa, ada perasaan. Kalau rasa adanya di lidah, kalau perasaan Allah itu adanya di perasaan kita. Kalau perasaan kita dilihat Allah, perasaan kita didengar oleh Allah, perasaan kita Allah mengetahui apapun yang dikerjakan oleh kita, apapun yang diucapkan oleh kita, Allah mengetahui. Kalau punya perasaan seperti itu, di diri kita ada Allah. Itu diri kita ada Allah.
didengar. Allah tidak tahu, Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat kita. Nah, diri kita tidak ada Allah. Tidak ada Allah SWT. Jadi, adanya Allah itu tergantung perasaan Kita. Yakin? Masuk nggak? Masuk nggak ke otak? Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya Allah itu ada karena ada ciptaannya, langit dan bumi dan semua isinya. Dan kedua, Allah itu adanya ada di perasaan. Kalau kita punya perasaan dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, Allah mengetahui apapun yang kita kerjakan, maka diri kita adalah ada Allahnya di diri kita. Sebaliknya, kalau diri kita tidak punya perasaan seperti itu, tidak punya perasaan dilihat, tidak punya perasaan didengar oleh Allah, maka diri kita kosong dari Allah. Tidak ada Allah. Paham? Ngerti? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Wa barik alaihi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Usi wa nafsi bittaqwallah wal wafiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.